Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan semangat pagi. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pasti saudara ada di dalam sukacita yang luar biasa dan menikmati kasih karunia Tuhan di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam satu kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, pada pagi hari ini saya rindu untuk mengingatkan kita dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 36 dan sampai dengan 39. Saudara yang dikasihi Yesus, dalam ayat tersebut ada dua kasih yang harus dilakukan oleh manusia yang ada di bumi pada saat ini. Yang pertama, saudara, di ayat 37 dia berkata di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara dikasihi Tuhan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sementara hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudara, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal mengasihi, saudara, di sini sudah jelas difirmankan Tuhan bahwa pertama kita mendahulukan mengasihi Tuhan, saudara. Sebagaimana juga Tuhan sudah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, dia berkata apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, dalam arti ini, saudaraku, kita mendahulukan Allah, kita mendahulukan Tuhan, saudaraku. Nah, diterangkan di sini di Matius 22 ayat 37 ini sangat jelas, saudaraku. Dia berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tiga hal yang harus kita laksanakan selama kita ada di dunia, saudara, untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Berarti, saudaraku, untuk mengasihi Tuhan ini tidak ada rekayasa, tidak boleh ada rekayasa, saudaraku, dan tidak boleh terkesan main-main dalam mengasihi Tuhan, saudaraku. Kita sepenuh hati mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan, saudaraku? Termasuk kita harus bertobat dari segala kejahatan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lebih mengarahkan kita untuk kasih yang kedua, saudaraku. Apa dia berkata? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini ada kasih, saudara. Ya, kasihilah sesama manusia. Ini juga hukum yang kedua, saudara, yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang masih normal atau yang ada di bumi ini, saudaraku, untuk mengasihi sesama manusia. Dalam hal ini ada kasih, saudaraku. Nah, kenyataannya, saudaraku, baik mengasihi Tuhan bahkan mengasihi manusia pada saat ini ada banyak rekayasa kasih. Hal ini terjadi, saudara, karena pemahaman tentang firman Tuhan yang hidup itu sangat-sangat terbatas, saudaraku. Ya. Salah satu contoh mengasihi Tuhan dengan rekayasa, saudaraku, dia berkata dia seorang Kristen, saudara, padahal dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak bertobat, dia tidak menerima firman Tuhan itu, dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, saudaraku. Dia datang ke gereja, saudara, hanya sebagai memperlihatkan wajahnya, tetapi kelakuannya, saudaraku, tidak seperti orang yang sudah mengasihi Tuhan. Begitu juga manusia pada saat ini, saudaraku. Ya. Dia tidak mengasihi sesama manusia. Salah satu contoh, saudaraku, pada saat ini masih banyak masalah-masalah yang terjadi di internal sesama manusia, saudaraku. Ya. Terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian, bahkan pembunuhan, saudara. Nah, ini salah satu kasih rekayasa, saudara, yang dikasih Yesus. Berarti, saudaraku, kapan kita melaksanakan kasih, saudara? Setelah saya jelaskan kasih itu bagaimana, kapan melaksanakan kasih, saudaraku? Hari ini saudara harus melaksanakan kasih. Jangan tunggu hari esok, saudara yang dikasih Yesus, karena hari esok beda lagi masalahnya apa yang dihadapi. Tapi kalau mulai dari hari ini, saudara, kita sudah belajar melakukan kasih, melaksanakan kasih kepada Tuhan dan kepada manusia, saudaraku, sama kita, maka pasti, saudaraku, jaminan janji Allah itu, janji Tuhan itu tergenapi buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering kita temui pada saat ini adalah kasih rekayasa sesama manusia, saudara. Ada banyak pura-pura, saudaraku, mengasihi sesama manusia, padahal dalam hati, saudaraku, wah,
Ini sungguh tidak sesuai dengan perintah Tuhan, saudaraku. Salah satu contoh, saudara, ya, seseorang yang sedang ada dalam kecelakaan, saudara, dalam masalah. Ada banyak orang, saudaraku, yang nonton saja. Ada juga banyak orang, oh kasihan, padahal dalam hatinya tidak mau menolong, tidak mau menumpang, tidak mau membantu, saudara. Tetapi saudaraku, ketika seseorang itu, saudaraku, yang kecelakaan tadi meninggal dunia, oh mereka buru-buru datang, mereka buru-buru mengatakan, waduh kasihan dan kasihan, saudara. Ini salah satu ciri khas kasih rekayasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu, saudaraku, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13, saudaraku, ayat 4, dia berkata, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, dan lain-lain, saudara yang dikasihi Yesus. Artinya, saudaraku, murah hati. Ya, kita harus sabar, kita harus memberikan, saudaraku, pertolongan secara rohani, saudara yang dikasihi Yesus. Kita memberikan sebuah solusi ketika seseorang menghadapi masalah, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Yesus, kita ada di dunia saat ini. Manusia membutuhkan kasih, saudaraku, di saat dia ada di dunia, di saat dia bernafas, saudara. Bagaimanapun, saudara yang dikasihi Yesus, kalau apabila seseorang terjadi kecelakaan, masalah, dia meninggalkan dunia ini, setelah itu baru kita mengasihinya, tidak ada artinya. Ini yang namanya, saudaraku, kasih rekayasa. Sehingga, saudaraku, pada pertemuan kita pagi hari ini, dengan pertemuan singkat ini, saudara yang dikasihi Yesus, saya percaya bagi setiap kita yang menonton, ya, yang melihat video ini, saudaraku, supaya kita menjadi berkat, dan biarlah firman yang saya sampaikan ini menjadi rema buat kita. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Yesus, pada waktu yang singkat ini Tuhan, saya berkesempatan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini rema di dalam kami, setiap kami yang melihat, mendengar, menonton video ini. Dalam nama Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya percaya saudara dan saya pasti semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.